Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yusuf Budi Santosa, SPD. Saya selaku guru kelas 4 SDN Tapin Bili 2, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus mahasiswa PPL dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Palangkaraya. Nomor peserta 201500029484. Saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Dimohon kepada dosen penguji untuk memberikan saran dan masukan agar saya lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, baik, hari ini kita akan belajar kembali ya. Maka dari itu, sebelum kita belajar, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilakan kepada putra untuk memimpin berdoanya. Silakan putra. Ya, terima kasih kepada putra sudah memimpin berdoanya. Nah, baik. Selanjutnya akan Bapak absen ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya, bagus sekali ya. Bagus sekali ya. Jadi kita dalam belajar harus rajin, berangkat sekolah harus rajin ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, maka kita bernyanyi dulu agar lebih bersemangat. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Silahkan duduk kembali. Bapak persilahkan untuk kalian membaca sebentar ya. Di pojokan sana ada buku, silahkan diambil, kalian baca sejenak. Kita literasi ya. Silakan. Bapak kasih waktu 3 menit saja dan baca. Ya, cukup. Silakan dikembalikan bukunya ke tempat masing-masing. Nah, di samping kita itu harus rajin bersekolah, rajin belajar, kita juga harus membantu kedua orang tua, karena orang tua lah yang membesarkan
kita semua. Tanpa adanya orang tua, kita tidak mungkin ada ya. Kasih sayang orang tua kepada kita, nah harus dibalas dengan berbakti kepada orang tua. Salah satunya berbakti kepada orang tua adalah rajin sekolah. Kalian dalam belajar di dalam kelas harus semangat ya. Itu adalah salah satu dari wujud kita berbakti kepada orang tua ya. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus menerapkan apa? Protokol kesehatan. Terlebih kita harus mencuci tangan menggunakan apa? Sabun. Selain mencuci tangan, kemudian memakai masker, apalagi saat musim kemarau kemarin ya. Di dalam materi ini yaitu pelajaran PPKN dan IPS, di mana pelajaran PPKN pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang letak negara Indonesia yang terletak di persimpangan antara negara-negara atau bangsa-bangsa yang berbeda. Nah, terciptalah yang namanya di negara Indonesia itu adalah banyaknya ras. Apa itu ras? Nah, ras itu seperti contohnya Putra dengan Aziz tidak sama. Tidak sama apanya? Sukunya pun tidak sama. Aziz suku apa Aziz? Suku Jawa. Dan Putra suku NTT. Nah, dari kedua suku ini sudah berbeda. Logatnya juga berbeda, ciri rambutnya juga berbeda, ya kan? Kulitnya juga berbeda, tetapi masih satu bangsa Indonesia. Nah, siapa yang suku Dayak di sini? Angkat tangan. Ya, suku Sunda? Ya, itu banyak ya di antara kita semua ini banyak ya sukunya. Baik. Keragaman budaya Indonesia. Nah, kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan nanti? Yang pertama, kita membuat masing-masing kelompok. Kemudian kita berdiskusi. Kemudian hasil diskusinya kalian bacakan di depan. Ya, itu mendemonstrasikan. Ya. Nah, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tema 6 cita-citaku, subtema 2 akibatnya cita-citaku, pembelajaran keempat yaitu muatan PPKN dan IPS. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu dengan mengamati gambar dan video oleh guru, peserta didik dapat menguraikan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi kita menguraikan manfaat keberagaman kita ini ya, itu diuraikan nanti. Kemudian yang kedua yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat membuktikan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu setelah membaca teks yang telah dibagikan guru, peserta didik dapat menyimpulkan manfaat sumber daya alam sekitar untuk kesejahteraan masyarakat dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat memproyeksikan atau memprediksi hasil diskusi mengenai teks bacaan dengan baik. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, baik. Selanjutnya yaitu, nah kalian amati gambar ini. Nah, kira-kira gambar 1, ya, gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, perhatikan. Apa yang kamu ketahui tentang keempat gambar ini? Rumah adat, ya, rumah adat. Rumah
adat. Nah, rumah adat. Rumah adat di Indonesia, ya, salah satunya diantaranya adalah 4 gambar ini. Nah, rumah adat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Rumah adat yang satu, rumah adat yang kedua, ketiga, dan keempat karakteristiknya berbeda-beda. Apa karakteristik itu? Bentuknya ya, bentuknya berbeda-beda. Ciri-cirinya juga berbeda. Rumah adat 1 dan rumah adat 2 ada perbedaan atau tidak? Ada. Ya, dari bentuknya juga sudah berbeda. Mungkin ada Pak kesamaannya. Mana kesamaannya? Atapnya sama-sama melengkung Pak di atasnya. Oh ya, betul, ada kesamaan. Nah, kemudian rumah adat yang ketiga dan keempat apakah berbeda? Berbeda. Yang nomor 3 ini kalian tahu rumah adat mana ini? Rumah adat Dayak. Nah, sedangkan rumah adat yang keempat ini rumah adat Papua yang disebut dengan rumah Honai. Ya. Kalau ini rumah adat Dayak ini apa namanya? Betang. Nah, dari namanya sudah berbeda, apalagi ciri fisiknya, bahan bakunya, ya kan? Nah, bahan baku dari keempat rumah adat ini, menurut penglihatan kalian, menurut pengamatan kalian, terbuat dari apakah? Rumah adat yang pertama ini terbuat dari apa? Kayu. Rumah adat yang kedua? Kayu. Rumah adat yang ketiga? Kayu. Rumah adat yang keempat? Kayu. Ada sebagian kayunya ya di sini ya. Ya. Nah, kayu itu kita dapat dari sumber daya alam. Nah, baik. Kalian sudah mengetahui ciri-ciri atau dan karakternya dari masing-masing rumah adat. Selanjutnya, perhatikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat belajar, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya di lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut didiami oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki banyak suku bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Sobat-sobat belajar, bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Upacara adat biasanya dilestarikan secara turun-temurun serta dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat setempat. Contoh upacara adat misalnya belian yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan dan pasola yang dilakukan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi sesuatu daerah. Rumah adat masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat.
Contoh rumah adat antara lain rumah gadang di Sumatera Barat, Tongkonan di Sulawesi Selatan, serta Hunai di Papua. Pakaian adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model maupun warnanya. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam upacara adat perkawinan dan pertunjukan tari tradisional. Contoh pakaian adat yaitu baju cele atau kain salele dari Maluku dan paksian dari Bangka Belitung. Alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat. Alat musik masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan keadaan alam setiap daerah. Contoh alat musik daerah antara lain angklung dari Jawa Barat dan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Lagu daerah. Lagu daerah merupakan nyanyian yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang syairnya menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah. Tari daerah. Tari daerah atau tari tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan, busana dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian lain. Gerakan tari daerah biasanya memiliki ciri yang menunjukkan kearifan daerah setempat. Contoh tari daerah misalnya Sudati dari Nanuwajan Darussalam, Lenso dari Maluku, dan Maengket dari Sulawesi Utara. Senjata tradisional. Senjata tradisional sering pula digunakan sebagai properti dalam menarikan tarian daerah. Contoh senjata tradisional antara lain keris dari Jawa Tengah atau Yogyakarta, mandau dari Kalimantan Barat, dan celurit dari Jawa Timur. Makanan khas daerah. Indonesia memiliki kuliner yang beragam berupa makanan khas daerah yang beraneka rupa dan rasa. Contoh makanan khas daerah yaitu gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, dan aslendak mayang dari Jakarta. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jazakumullah wabarakatuh. Ya, baik. Itu ya, tadi ya. Nah, apa yang sudah kalian simak tadi ya pada video itu, mungkin kalian pernah melihat atau pernah mengalami hal yang seperti itu. Contohnya misalkan saat pernikahan, pengantinnya menggunakan pakaian apa biasanya? Kebanyakan menggunakan pakaian adat. Terus tata cara saat pernikahan juga sering kita temukan dengan secara adat istiadat, ya kan? Nah, apakah itu termasuk budaya? Termasuk budaya atau tidak? Nah, ya, itu adalah budaya. Sebenarnya kalian tidak tahu budaya itu apa. Nah, contohnya misalkan Aziz melihat pernikahan orang Jawa, ya, ada kondeknya yang besar di kepalanya itu ya, ada kemudian bunga-bungaan di sini untuk pengantin perempuannya, terus pengantin laki-lakinya menginjak telur sebelum masuk ke ke tempat pernikahan tersebut. Nah, itu adalah adat. Nah, adat itu termasuk juga budaya. Budaya orang Jawa dengan budaya Kalimantan sangat jauh berbeda. Begitu juga budaya Kalimantan dengan NTT, dengan Sunda juga berbeda. Itulah keberagaman budaya. Nah, Bapak yakin di lingkungan kalian juga ada budaya-budaya tersebut.
Ya, contohnya menggunakan pakaian biasanya ya. Kalau orang Jawa pakaiannya lebih identik ke apa yang penutup kepala itu namanya blangkon. Berbeda dengan yang Dayak, ya berbeda. Nah itu adalah budaya. Nah baik. Bapak bagikan dulu bahan ajarnya. Nah, bahan ajarnya Bapak bagikan mengenai pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Jadi sudah ada pengantar ya, pengantar berupa melihat video. Nah, di sini kalian akan Bapak bagi 3 kelompok. Bagi 3 kelompok. Barisannya ini sesuai kelompoknya ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Sudah kita bagi aja ini kelompoknya ini. Yang laki-laki ini, yang perempuan juga ini ya. Jadi selanjutnya yaitu silahkan kalian baca bahan ajarnya itu yang sudah Bapak bagikan barusan itu, kalian baca. Coba dibaca. Sudah? Ya. Sekarang Bapak tanya, informasi apa yang kalian dapat setelah kalian membaca keragaman budaya di Indonesia yang sudah Bapak bagikan tadi? Apa informasi yang kalian dapat? Terutama tentang rumah gadang. Rumah gadang. Ini ya rumah gadang. Nah ini rumah gadang. Ciri-cirinya di situ apa saja di situ? Yang kalian ketahui, informasi dari bacaan tadi apa? Ya, itu dalam membangun rumah gadang ini tanahnya harus luas karena di dalam rumah gadang tersebut dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Ya, nah di sini ada bacaannya di sini. Indonesia memiliki berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda di setiap daerah. Salah satunya adalah rumah gadang dari Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Rumah gadang biasanya dibangun di atas tanah yang cukup luas dan milik keluarga secara turun-temurun. Tidak jauh dari kompleks rumah gadang, biasanya didirikan surau keluarga yang berfungsi sebagai tempat berkumpul para pemuda atau sebagai tempat untuk menyelenggarakan
segala bentuk kegiatan sosial dan keagamaan. Mana suraunya ini kalau melihat dari gambarnya ini? Nah ini ya, ini yang kecil ini ya, kanan kirinya ini ya, ini adalah sebutannya surau. Nah, rumah gadang. Nah, yang sudah kalian sebutkan tadi untuk rumah gadang ini bahannya berupa apa? Kayu, ya, berupa kayu. Nah, tidak hanya rumah gadang saja, contohnya di sini juga yang bagian bawah ini adalah rumah adat suku Jawa, yaitu rumah joglo. Ya, rumah joglo. Di mana rumah joglo tersebut ya berasal dari Jawa Timur, ya. Nah, ini yang bagian bawah nih. Ini namanya rumah joglo, ya. Kemudian pada gambar di bahan ajar kalian sebelah kanan, ya, di situ ada rumah adat apa itu namanya? Betang. Rumah adat dari suku Dayak, yaitu suku yang berasal dari Pulau Kalimantan. Nah, tuh ya. Mungkin di lingkungan rumah kalian mungkin ada yang membangun atau mempunyai rumah adat. Ada nggak kira-kira? Ada. Kalau kita di lingkungan Tapimbini ini ada rumah yang ada di dekat Sungai Lamandau itu ya, itu adalah rumah tradisional atau rumah betang, ya. Nah, kemudian sekarang Bapak bagikan lembar kerjanya untuk mencari informasi masing-masing kelompok ini ya, mencari informasi tentang keragaman budaya dan karakteristik yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Informasi yang kalian baca itu apa saja nanti ditulis ya di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, silakan. Ya. Kita kerjakan yang LKPD 1 ya, LKPD 1 tentang materi PPKN. LKPD 1 itu petunjuknya ya, petunjuk pengerjaannya jangan lupa dibaca. Nah, ini yang dikerjakan. Ya, silakan, mungkin kursinya dihadapkan berhadapan-hadapan, silakan. Kursinya saja ya. Silakan. Nah, sekarang pertanyaannya sebelum kalian mengerjakan, pertanyaannya, terbuat dari bahan apakah rumahmu? Ya. Yang terbuat dari kayu angkat tangan. Yang terbuat dari beton angkat tangan. Tahu beton? Bata ini. Ya. Terbuat dari bahan apakah rumahmu? Nah, sudah tahu ya bahannya. Nah, sekarang lihat lagi gambar di papan tulis. Gambar apakah itu? Ada makanan, pakaian, kemudian apa lagi? Listrik, kemudian orang menjala. Nah, keempat gambar tersebut adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam.
Nah, di sini ada manfaat sumber daya alam ya di sekitar ya. Nah, sumber daya alam sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Berikut beberapa manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sumber kehidupan manusia sebagai bahan konsumsi. Yang kedua, bahan baku pembuatan kebutuhan rumah. Yang ketiga, sebagai bahan baku pembuatan kebutuhan sandang atau pakaian. Yang keempat, membantu menghasilkan listrik. Yang kelima, sebagai mata pencaharian masyarakat. Yang keenam, menggerakkan roda perekonomian bagi warga negara. Nah, itu ya. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mengetahui sumber daya alam dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Nah, ini muatan PS ya. Nah, sekarang kan sudah dibagi masing-masing kelompok kan? Nah, yang pertama, langkah yang pertama, lakukan wawancara singkat dengan masing-masing anggota kelompokmu tentang pekerjaan orang tua mereka. Misalkan Zaki mewawancarai Putra, atau Putra mewawancarai Zaki. Misalkan Bapak Zaki berupa tukang kayu atau mebel, ya, atau mebel, tukang kayu ya. Nah, nama teman misalkan Muhammad Zaki, pekerjaan orang tua mebel, ya, pengerjaan kayu. Kemudian sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah kayu. Nah, ini kalau di sini Mail yang menanyaki atau yang menanyai Upin dan Ipin. Nah, ya, sekarang kalian kerjakan LKPD-nya. LKPD 1 dulu. Kalau sudah selesai, kalian kerjakan LKPD 2-nya. Di situ jangan lupa petunjuknya dibaca ya. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Nah, silakan dikerjakan. Dibagi di kelompoknya ya, siapa yang menulis, siapa yang cari jawabannya. Siapa yang menulis? Gantian, ya, dibagi ya tugasnya ya. Nama kelompoknya ditulis ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silakan dikerjakan.
3 karena sudah selesai. Nah, sekarang kita presentasikan ya. Nah, silahkan sebelum Bapak tunjuk mungkin dari kelompok 1, 2, dan 3 yang akan membacakan hasil dari LKPD-nya. Siapa yang nomor 1? Ya, kelompok 2 silakan maju. Ya, silakan maju. Agak ke sini, agak ke sini biar tidak silau. Terdapat pakaian adat yang berbeda, hiasan pakaian Itu untuk nomor 1 ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pada gambar di atas terdapat anak-anak sedang bermain bersama yang berbeda suku. Sebutkan karakteristik keberagaman budaya pada gambar di atas. Coba Putra jawab. Suaranya yang nyaring. terdapat pakaian adat yang berbeda, hiasan pakaian logat, bahasa dan bentuk rambut. Ya, itu adalah jawaban nomor 1. Karakteristik budaya, ya, keberagaman budaya pada gambarnya, pada gambar di atas itu ya, pada LKPD ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sampai saat ini mau ditanyakan? Nah, mengenai sumber daya alam di lingkungan kalian yang sudah dimanfaatkan, apakah sudah paham? Ya, silakan duduk kelompok 2, Putra. Sekarang kelompok siapa lagi yang mau maju untuk menjawab nomor 2? Ya, kelompok 3. Nomor 2, sebutkan manfaat keberagaman budaya di Indonesia. Manfaatnya. Dapat mempererat persaudaraan, Hah? wisata yang mengkaya kebudayaan nasional, membawa identitas negara Indonesia ke seluruh negara. Dapat memperkaya pengetahuan istilah dalam bahasa Indonesia. Ya, betul. Ya, silakan duduk. Nah, jadi untuk manfaat keberagaman budaya di Indonesia, salah satunya yang paling kita dan paling dikenal oleh dunia luar atau bangsa lain terhadap bangsa Indonesia adalah ya, orang Indonesia itu ramah tamah. Kemudian hasil karya Indonesia yang mendunia yaitu contohnya batik. Ya, batik, tahu batik ya? Nah, batik itu terkenal di mancanegara. Nah, sekarang kelompok 1 jawab nomor 3. Nomor 3, selain warna kulit, sebutkan 3 contoh karakteristik keberagaman masyarakat di lingkungan rumahmu. Apa? Jawabannya? Warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, berat badan, bentuk wajah. Nah, B. Keberagaman kegemaran, membaca, menggambar, bernyanyi, bermain bola, dan menari. C. Keberagaman sifat, ramah, jujur, rajin, sombong, pemalu, pemberani. ya, betul ya. Itu adalah apa? Selain warna kulit, contoh-contoh karakteristik keberagaman masyarakat di lingkungan rumahmu itu termasuk seperti tadi ya yang sudah dibacakan oleh Akila. Ya, baik. Nah, dari pekerjaan temannya tadi, ya, apakah sudah benar? Apakah sudah benar? Ya, bagus. Sekarang kalian kumpulkan LKPD-nya tadi. Dikumpulkan.
Ini kelompok 3, kelompok 2. Hasilnya saja ya, hasil ininya lembar kerja peserta didik ini LKPD-nya ini. Ya baik. Sekarang kita simpulkan. Jadi apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini, di mana kita belajar tentang budaya bangsa kita dan juga di dalamnya ada karakteristik budaya, kemudian ada adat istiadat, ada pakaian adat, kebiasaan-kebiasaan yang lainnya, makanan khas, tarian daerah, senjata tradisional, ya. Kemudian bahasa daerahnya pasti berbeda, dan itu pun didukung adanya sumber daya alam, seperti baju adat atau pakaian adat. Terbuat dari apa baju itu? Bahan dasarnya yaitu kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang dirajut menjadi kain, kain dijahit menjadi baju. Nah, itu asal usul baju kita yang terbuat dari sumber daya alam. Jadi itulah yang saat ini kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu dalam menggunakan sumber daya alam, kita tidak boleh semena-mena, kita tidak boleh boros dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ya, contohnya air. Oke, kita di sini air sangat banyak, airnya masih bersih, cukup, tetapi tidak harus dibuang-buang. Misalkan keran air di depan sekolah kita terbuka, ya, mengucur terus, sebaiknya apa? Kita matikan, kita tutup kerannya. Kemudian ada teman kita yang coret-coret dinding, padahal kita dengan teman kita yang coret-coret itu berbeda suku. Apakah kita biarkan atau kita tegur? Kita tegur, ya. Karena contoh yang kurang baik itu harus kita hindari. Dan teman kita yang bersalah tadi kita tegur, kita peringatkan, ya. Kita ingatkan bahwa mencoret-coret itu tidak boleh. Harusnya kita apa? Menjaga, ya, agar tetap bersih. Nah, sekarang kesimpulannya untuk pelajaran hari ini seperti itu. Sekarang Bapak tanya, kesulitannya kalian saat belajar ini apa? Ada kesulitan tidak? Tidak ada, ya. Bisa dipahami, ya? Bisa. Nah, baik. Jangan lupa dalam bersosialisasi, kemudian bermain, kemudian belajar, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, budaya, tidak boleh membedakan warna kulit, tidak boleh membedakan bentuk rambutnya. Terus kalian karena beda bentuk rambutnya kalian tidak mau berteman, tidak boleh, ya. Jadi semuanya sama. Kita adalah anak bangsa Indonesia. Ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu adalah semboyan Bhinneka. Nah, sebelum kita akhiri belajar kita pada hari ini, silakan tempat duduknya dihadapkan ke depan kembali. Kita bernyanyi Ampar-ampar Pisang. Ambil tepuk tangan, ya. Pisang, pisang, baru masak, panas, segede,
bahasa Indonesia ya. Nanti kita akan belajar kembali pada pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Putra untuk memimpin berdoa, Putra. Silakan memimpin berdoa, Putra. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat. Bapak akhiri